Saudara, apa saja fakta baru yang terungkap dari rekonstruksi insiden penyerangan anggota FPI pada polisi yang menyebabkan baku tembak dan menyebabkan 6 orang anggota FPI tewas? Benarkah ada sejumlah kejanggalan di dalamnya? Kami akan berbincang terlebih dahulu dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, Benny Mamoto, yang turut mengikuti jalannya proses rekonstruksi dini hari tadi. Kemudian ada Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, lalu ada juga Sekretaris Bantuan Hukum FPI sekaligus kuasa hukum keluarga korban, Aziz Yanuar. Selamat malam Bapak-Bapak, saya langsung menuju ke Ketua Harian Kompolnas, Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Anda melihat, mencermati detil apa yang terjadi dini hari rekonstruksi, apa yang bisa Anda sampaikan? Yang pertama tentunya kita berangkat dari rilis awal oleh Bapak Kapolda segera setelah peristiwa. Jadi peristiwa tengah malam, besoknya siang hari sudah dirilis. Itu tentunya rilis awal, belum mendengar keterangan saksi-saksi. Karena perlu proses untuk mencari saksi-saksi dan kemudian merekonstruksi peristiwanya. Nah, maka ketika kemarin dilakukan rekonstruksi, kita baru melihat, oh ternyata ada sekian TKP. Ternyata rangkaian peristiwanya seperti ini. Nah, saya memberi apresiasi karena pihak Barreskrim Polri sangat transparan. Media boleh meliput, boleh merekam, tahap demi tahap diliput. Penjelasan dari pimpinan rekonstruksi juga kita dengar semua, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini tentunya langkah baik dalam rangka membangun kepercayaan publik. Nah, kemudian jalannya rekonstruksi kami lihat berjalan lancar, dan ini tentunya belum akhir. Tentunya nanti kalau ada tambahan keterangan saksi, tambahan bukti dan sebagainya, ini akan melengkapi proses penyidikan. Nah, kemudian juga dengan hadirnya Komnas HAM, ini tentunya juga akan memberi kontribusi ketika nanti ada saksi-saksi yang didapat oleh Komnas HAM. Semua ini tujuannya adalah kita untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Iya, Pak Benny, tentu ini saya akan tanyakan nanti. Ada suara-suara yang kemudian mempertanyakan dari hasil rekonstruksi, misalnya 4 kemudian anggota FPI yang sebelumnya terlibat baku tembak, jadi diasumsikan mereka adalah terlatih, dimasukkan hanya ke dalam satu mobil misalnya, dan hanya dijaga oleh 2 polisi. Kemudian juga ada yang berkembang dalam 4 anggota FPI ini tidak diikat misalnya atau tidak diborgol. Ada sejumlah mungkin yang disuarakan terkait hal-hal ini. Apa yang kemudian Pak Benny sampaikan terkait ini? Ya, tentunya kami dari Kompolnas sendiri mencermati tahap demi tahap itu menjadi bahan evaluasi kami untuk nanti memberikan masukan kepada pihak Polri untuk ke depan. Kemudian kami melihat juga bagaimana dinamika di lapangan yang terjadi. Kemudian keterbatasan jumlah anggota dan sebagainya. Inilah yang kemudian terjadinya rangkaian peristiwa itu. Oke, saya ke Bung Haris Azhar. Bisa mendengar saya, Bung Haris? Bung Haris Azhar? Yuk. Iya, Bung Haris dengan Aiman. Bung Haris, tadi Anda mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, bahwa ini adalah tahap awal. Anda melihat ada kejanggalan? Sejak awal kan begini, kejanggalannya itu karena ada masing-masing klaim antara pihak dari FPI maupun juga dari Polri. Iya. Itu. Nah, saya pikir rekonstruksi ini memang Polri menikmati kewenangannya dalam artian bahwa Polri yang memang boleh melakukan penyidikan. Dan rekonstruksi itu bagian dari penyidikan. Rekonstruksi kan dilakukan setelah dikumpulkannya sejumlah informasi, saksi, bukti, kayak gitu. Nah, yang saya masih belum terpuaskan lah ya, kalau boleh dibilang seperti itu, belum kelihatan atau mungkin ada tapi mungkin nggak dibuka, mungkin Pak Benny nanti bisa menjelaskan sejauh mana
saksi-saksi bukti itu diambil bukan sekedar dari lokasi. Ini kan yang dilihatkan kan kalau Maksudnya apa? Saksi-saksi bukan diambil dari lokasi. Maksudnya? gini, belum ada informasi tentang apakah rekonstruksi itu disusun berdasarkan saksi-saksi atau bukti-bukti yang juga misalnya dari pihaknya FPI. Gitu. Nah ini makanya memang penting juga untuk ketemu ya masing-masing pihak di satu titik yang disepakati untuk membongkar ini bersama-sama. Itu bukan kemudian begini, dari mana Anda mendapatkan data itu, Bung Haris? Kan apa yang kemudian disampaikan oleh kepolisian ini kemudian dari hasil yang terjadi di lapangan. Iya itu dia kan olah lapangan tadi seperti yang saya bilang, olah lapangan itu setelah mengambil keterangan dari saksi-saksi dan juga pengumpulan alat-alat bukti. Oke. Itu sesuatu yang normal dalam penegakan. Tapi bahwa pengumpulan alat buktinya kurang holistik, kurang menyeluruh. Begini makanya tadi saya mau menjelaskan, yang dipotong dulu. Misalnya gini, berangkat dari Sentul 12 mobil, Iya. ya kan? Gitu. Soal senjata, apakah dari 12 mobil itu ada yang sudah diambil keterangannya bahwa memang ada senjata yang dibawa atau digunakan, senjata seperti apa? Misalnya kayak gitu, apakah ada SOP dan lain-lain. Lalu juga ketika peristiwa yang dibilang di kilometer 50 itu kan ada kendaraan-kendaraan lain. Ya. Dari rombongan FPI itu, atau apakah tidak ada? Nah, informasi itu kita nggak dapat. Oke, harusnya ketika kemudian mau direkonstruksi diambil juga keterangan dari mereka. Sedikit lagi, nah dari keterangan itu nanti bisa ada gambaran apakah kilometer 50 plus tadi itu yang direkonstruksi itu lokasinya, itu setelah keluar dari Kerawang atau setelah masuk Kerawang, apa sebelum masuk Kerawang. Nah, jadi ada banyak petunjuk-petunjuk lain yang mestinya digunakan juga. Saya berharap itu bisa digunakan. Karena apa kalau tidak digunakan? Nanti di pengadilan akan menarik untuk melihat ada gap-gap yang kosong. Kita kan suka lihat ya di pengadilan ada pembuktian-pembuktian yang karena ini peristiwa pidana itu harus definitif. Sedekat mungkin dengan gambaran peristiwa. Tidak boleh ada satu detik pun gambaran atau zona kosong. Nah itu yang harus diisi. Gitu. Nah ini yang menurut saya juga pihak dari FPI juga harus, saya menggunakan bahasanya men-challenge, menantang. Menantang itu bukan dalam arti negatif, tapi menyodorkan pembuktian kepada kepolisian bahwa ini loh seperti ini ada saksinya, ini ada buktinya. Mohon diperiksa juga dan mohon dijadikan bagian dari rekonstruksi juga. Iya, tunggu sebentar. Saya harus kemudian menyimpulkan karena biar nggak terlalu menyulitkan juga untuk kemudian dipahami. Artinya ada missing link. Ini versi Anda ya, ada missing link yang bisa terjadi di sana. Kalau saya amati perkembangan pasca peristiwa, saya melihat ada banyak sumber pembuktian yang belum terucapkan ya. Saya barangkali mungkin saya abai. Tapi saya kalau amati dari media, banyak yang belum terucapkan atau belum disampaikan atau belum diketahui publik lewat media, baik dari pihaknya FPI maupun dari pihaknya Polri. Contoh, boleh nggak sebutkan satu aja, contohnya apa? Contohnya, data HP, jejak digital, itu ketahuan nanti jalurnya di mana aja. Oke. Simpel. Bung Haris, agak putus-putus, bisa diulangi? Silakan diulangi, karena putus-putus tadi. Jejak HP. Baik. Jejak HP, signal itu kan berbekas. Ya. Nah, itu baik dari pihak polisinya maupun dari pihak FPI-nya, jejak HP-nya itu dia akan bisa terdeteksi. Oke. Jadi dengan ada HP itu, apalagi waktu pas ngirim voice note misalnya, maka ketahuan posisi titik-titiknya. Itu yang kemudian harus dilakukan pemetaan dari situ. Luar biasa, Aiman. Kesimpulannya luar biasa. Oke, saya hanya konfirmasi ini. Anda biasa ikut menyelidik, kalau saya kan cuma peliputan. Sebelum saya nanti ke Bung Aziz,
Saya nanti akan menuju ke Pak Beni juga, tapi kita akan bahas ini apa yang disampaikan oleh Pak Beni, apa yang disampaikan oleh Bung Haris selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.